Selamat pagi anak-anak Miss kelas 7. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Miss. Perhatikan peta konsep di bawah ini. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu yang bersifat asosiatif dan bersifat disosiatif. Proses sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada hal-hal yang bersifat positif. Terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, kerjasama ada 5 bentuk. 1. Kerukunan atau gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela demi melakukan pekerjaan tertentu yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang terlibat. 2. Bargaining adalah bentuk kerjasama berupa kegiatan perjanjian pertukaran barang ataupun jasa dua organisasi ataupun lebih. 3. Kooptasi adalah bentuk kerjasama berupa prosedur penerimaan unsur-unsur baru di kepemimpinan dan pelaksanaan ketatanegaraan organisasi guna menghindari adanya konflik. 4. Koalisi, yaitu bentuk kerjasama berupa kombinasi dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. 5. Joint venture, yaitu bentuk kerjasama dalam perusahaan proyek khusus seperti pengeboran minyak dan perhotelan. Perhatikan contoh bentuk kerjasama berikut ini. Gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Berikutnya akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi ada 8 bentuk. Yang pertama, koersi, yaitu bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. 2. Kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. 3. Arbitrase, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian. 4. Mediasi, yaitu bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Yang kelima, konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama.
6. Toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. 7. Stalemate, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. 8. Adjudikasi, yaitu sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik antara dua pihak dengan melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga, yaitu pengadilan. Bentuk asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi, adalah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan cenderung merenggangkan solidaritas kelompok. Ada 3 bentuk disosiatif: kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, kontravensi adalah sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Dapat dilihat gambar yang menunjukkan kontravensi. Yang ketiga, pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya, demo. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.